فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu Saudara sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat karunia yang begitu sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Dan tentu yang lebih patut disyukuri dari semua nikmat adalah nikmat yang paling besar, nikmat berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat mendapatkan iman wal Islam. Nikmat ini tidak akan bisa diganti dengan nikmat apapun. Oleh sebab itu, ketika seseorang telah bisa merasakan nikmatnya iman, maka dia akan mempertahankan imannya meskipun harus mati. Dan ketika seseorang juga telah mendapatkan manisnya iman, dia tidak butuh dan tidak akan pernah mau untuk menukarnya dengan berapapun banyak hartanya. Jangankan miliaran triliunan, dunia dan seluruh isinya tidak sudi kita terima ketika kita diminta meninggalkan iman wal Islam. Ini bukti bahwa iman dan Islam adalah nikmat paling besar.
dunia dan seluruh isinya tidak bisa menggantikan daripada iman wal Islam. Sebab itu jamaah, Bapak Ibu, saudara sekalian, mari nikmat paling besar ini lebih kita prioritaskan untuk kita jaga, kita rawat. Dengan apa? Dengan thalabul ilmi. Iman kita akan terjaga daripada subhat dan juga syahwat. Jangan hanya semangat untuk menjaga nikmat materi, nikmat dunia, semangat olahraga rutin sampai fitness, sampai bayar. Ini apa? Makan yang bergizi. Kenapa? Ingin sehat. Dia jaga tubuhnya supaya sehat. Bisa beli mobil, dia akan jaga mobil supaya tidak hilang. Perlu diberi apa? Alarm, ya. Trouble sedikit bawa ke bengkel. Kan begitu. Ya, lecet sedikit, gelonya luar biasa. Ini iman kita lecet biasa aja. Ya. Artinya apa maksudnya? Ketika seseorang malas untuk beribadah, ini imannya lecet. Ya, penyakit hatinya. Harusnya kita sadar, sebagaimana harusnya kita lebih prioritas di dalam menjaga nikmat imanul Islam. Kenapa orang semangat olahraga, semangat makanan yang seterusnya dan seterusnya? Demi sehatnya tubuh, tapi demi sehatnya hati tidak peduli. Waliyadzubillah. Ya. Ini jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ya. Dan indikasi, ya alamat, ya tanda daripada orang mensyukuri nikmat itu bersungguh-sungguh untuk menjaga nikmat. Kan begitu. Kalau kita mau mensyukuri nikmat iman, harusnya kita betul-betul serius menjaga iman kita, menjaga Islam kita. Kan begitu. Nah, buktinya apa? Usaha menjaga iman dan Islam kita, thalabul ilmi. Kita buka Al-Quran, kita buka hadis, kita buka buku-buku para ulama yang menjelaskan tentang Al-Quran, tentang hadis. Karena sumber ilmu ada pada keduanya. Ya. Dan keselamatan seseorang juga terletak pada apakah dia mau sungguh-sungguh berpegang teguh dengan keduanya. Sebagaimana ini yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi kita yang mulia meninggalkan dua pusaka. Taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan kalian dua pusaka. Lan tadillu abadan. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya in tamassaktum bihima. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya. Ini kitabullah was sunnah. Ini jamaah. Tidak mungkin orang bisa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah kalau dia tidak tahu isinya. Dan tidak mungkin orang bisa tahu isinya kalau tidak mau belajar. Apa tiba-tiba dia ngerti ilmu laduni gitu? Tidak mungkin, tak mustahil. Ya. Nah, jamaah Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan lanjutkan membaca kitab kecil tapi masya Allah para ulama memuji kitab ini. Ini Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Seingat saya kita sudah masuk pada pasal faslun fi dzikri ba'di ayatis sifat. Pasal tentang menyebutkan sebagian ayat-ayat sifat, yaitu sifat-sifat Allah. Dan yang pertama yang disampaikan oleh muallif rahimahullah ta'ala adalah ayat ke 27 surah Ar-Rahman.
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan wajah Rabbmu tetap kekal, wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ayat ini ayat-ayat yang menjelaskan sifat-sifat Allah sebagaimana para ulama menjelaskan kepada kita, para ulama salaf seperti Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah dan yang lain. Amiruha, biarkan seperti itu, kamu baca, biarkan dan kamu imani. Jangan ditolak. Tidak boleh ta'til, artinya menolaknya, tidak mau mengimani, tidak mau percaya dengan anggapan kalau Allah punya sifat berarti seperti makhluk, akhirnya ditolak sifat-sifat Allah. Tidak demikian. Demikian juga tidak mentasybih, menyerupakan dengan makhluknya. Demikian pula tidak mentakwil, mentahrif, mengubah baik lafaz maupun maknanya, mengeluarkan dari hakikat lughawiyah kepada majazi. Wajah ya wajah, tidak perlu ditakwil dan tidak perlu kemudian dipermisalkan, ditasbih, diserupakan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dalam surah Asy-Syura ayat 21. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Ta'ala, dan Allah ini maha mendengar, maha melihat. Penggalan pertama ini untuk membantah ahlu tasbih, kaum musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah, karena Allah menafikan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Penggalan yang berikutnya wa huwas samiul basir, dan dia yaitu Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat, untuk membantah golongan mu'attilah, orang-orang yang mengingkari, yang meniadakan, tidak percaya Allah itu punya nama dan sifat. Buktinya Allah sendiri menetapkan nama untuk Allah Ta'ala sendiri, Allah juga menetapkan sifat-sifat untuk dirinya, tentu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala, tidak sama dengan makhluknya. Dan diantaranya adalah sifat wajah. Kemarin sudah kita sampaikan. Nah, malam ini kita masuk pada ayat yang kedua. Muallif membawakan ayat surah Al-Maidah ayat 64. Wa qauluhu subhanahu bal yadahu mabsutatani. Ayat ini panjang, ya. Kemudian diambil pada syahidnya, ya, pada poin yang hendak disampaikan sesuai dengan pembahasan yang beliau bawakan. Bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah mabsutatani, terbentang. Ini membantah daripada kaum Yahudi yang mengatakan tangan Allah itu maghlulah, terbelenggu, Allah kikir, ya. Allah membantahnya. Bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah ini terbentang. Ini juga sama sifat dzatiyah. Kaidahnya didasarkan pada dalil Al-Quran, dalil hadis, dan juga ijma' as-salaf, bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat yakni yad, tangan, dan tangan Allah Ta'ala ada dua. Sekali lagi, jangan dibayangkan Allah punya tangan lalu dibayangkan seperti manusia, ya.
Jadi makhluk punya tangan dengan sifat kekurangannya. Bahkan antar makhluk tangannya pun berbeda. Ya toh? Jangan kemudian misalnya ada enggak kira-kira manusia mengatakan ya monyet punya tangan, kemudian dalam hal monyet punya tangan kemudian mengingkari manusia tidak punya tangan. Nanti kalau manusia punya tangan nanti seperti monyet. Ada enggak begitu? Enggak. Maka ketika membicarakan tangan, sekali lagi bahwa pembahasan tentang sifat ini cabang dari pembahasan tentang zat. Ketika zat Allah Ta'ala kita tidak tahu, demikian juga hakikat sifatnya ya juga tidak tahu. Karena untuk mengetahui hakikat sifat harus tahu zatnya, tahu hakikat zatnya. Gitu. Kita tahu tangan manusia karena kita mengerti, tahu zatnya manusia. Seperti itu. Kita tahu tangannya monyet karena kita mengetahui, melihat ya ini zat, yaitu tubuhnya monyet. Nama sama, manusia punya tangan, monyet juga punya tangan. Kan anak itu tangannya panjang itu, makan pakai dua tangan gitu, anak-anak kan lihat. Tapi apakah hakikat bentuk tangannya manusia sama dengan tangannya monyet? Tidak. Tapi sama tidak kita katakan itu tangan? Sama. Ketika kita membicarakan tangan untuk manusia sesuai dengan kondisi manusia. Ya, ketika kita membicarakan tangan monyet juga sesuai dengan kondisi tubuh dan zatnya monyet. Ini antar makhluk saja sudah berbeda. Tentu tangan manusia lebih mulia, lebih kuat, lebih ini daripada tangan monyet. Sehingga ketika ada ayat juga hadis bahwa Allah Ta'ala memiliki tangan, karena yang dibicarakan Allah, ya kita harus sesuaikan tangan Allah Ta'ala ini yang lebih sempurna dengan keagungannya, dan tentu tidak sama dengan tangan makhluknya. Ya. Ya, bahkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kilta yadayhi yaminun. Kedua tangan Allah Ta'ala ini yamin, yaitu kanan. Kedua tangan Allah ini kanan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 64. Tidak hanya pada surat ini, tapi di surat yang lain seperti dalam surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang ya di tangannya seluruh kerajaan. Ya, biyadihi. Demikian pula di dalam surah Az-Zumar. Di sini tidak disebutkan, termasuk di syarahnya tidak disebutkan. Minta tolong saya ambil Al-Quran. Ini bisa di Pak tadi coba. Coba dibuka surah Az-Zumar ayat 60-an, 6 berapa itu? 65 atau 6?
Surah Az-Zumar ayat 67. Baik. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Sudah ketemu? Ini yang dah buka pasti sudah hafal ini. Hah? Surah Az-Zumar ayat 67. Sudah ketemu? Iya, ada terjemahannya, silakan dibaca. Dan mereka tidak mengagungkan Allah, dan mereka tidak mengagungkan Allah Dengan semestinya. pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya adalah genggamannya pada hari kiamat, dan langit di gunung. Itu jangan berhenti. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, itu satu kalimat. Dan bumi semuanya seluruhnya ya di dalam genggamannya pada hari kiamat gitu. Dan pada genggamannya titik pada hari kiamat, bukan awal kalimat. Coba diulangi coba. Terus ganti ulang lagi terjemahannya. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit dibulu dengan tangan-tangannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka perbuat. Baik. Perhatikan. Dalam surah Az-Zumar ayat 67 Allah Ta'ala mengatakan wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, dan mereka tidak mengagungkan Allah haqqa qadrihi, dengan pengagungan yang semestinya. Mereka siapa nih yang dimaksud? Orang kafir dan orang musyrik. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah Ta'ala. Yahudi menyatakan Allah punya anak, Uzair ibnullah, Uzair ini putranya Allah. Nasrani mengatakan Isa ibnullah, Isa juga putranya Allah. Orang-orang musyrik mengatakan ya malaikat banatullah, malaikat ini putri-putrinya Allah, anak perempuannya Allah. Maha suci Allah Ta'ala dari ucapan-ucapan busuk mereka. Jadi mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Kemudian Allah melanjutkan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan bumi seluruhnya qabdatuhu yaumal qiyamah, di dalam genggamannya pada hari kiamat. Nah, bumi ini gede atau kecil ini? Bumi yang sebesar ini dalam genggamannya Allah Ta'ala. Kalau mereka mau mengimaninya, pasti mereka akan mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Was-samawatu matwiyatun biyaminihi, dan langit dilipat dengan tangan kanannya. Biyaminihi. Nah, ini juga menjadi dalil Allah Ta'ala punya tangan, dan tangan Allah itu kanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kilta yadayhi yaminun, kedua tangan Allah Ta'ala itu kanan. Ada riwayat menyebutkan
ya Allah punya tangan ya, satu kanan satu kiri. Tapi riwayat yang menyebutkan bahwa Allah memiliki tangan kiri ini riwayat yang syadzah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa tangan Allah itu ya dua dan keduanya kanan. Karena menunjukkan kesempurnaan. Kalau tangan kiri itu kan lemah, ya enggak? Saya tanya, tangan kanan atau tangan kiri kuat mana? Rata-rata kan kanan. Kiri itu sesuatu yang, dan ini dinafikan, disucikan dari Allah Ta'ala, sehingga semua tangan Allah Ta'ala itu kanan, dua tangan Allah itu kanan. Dan ini juga menunjukkan bahwa ya, tangan Allah itu tidak sama dengan tangan makhluknya. Ya, makhluk punya tangan kanan dan kiri. Allah Ta'ala dengan kesempurnaannya, dengan keagungannya, ya kedua tangannya kanan. Dan nanti pada hari kiamat, langit yang begitu besar, langit ada 7, di mana para ulama mengatakan ya bahwa langit yang di atas lebih besar dari langit yang di bawah, dan seterusnya, semakin ke atas semakin luas, semakin besar. Yang langit dunia, samaud dunia, langit yang dekat dengan dunia yang kelihatan saja, ujungnya batasnya tidak tahu. Ya, enggak? Belum langit kedua lebih luas, lebih besar daripada langit pertama. Langit ketiga lebih luas, lebih besar dari langit kedua, dan seterusnya. Belum juga langit ini penuh dengan benda-benda langit, termasuk juga penuh dengan malaikat-malaikat, makhluk Allah Ta'ala yang senantiasa sujud beribadah kepada Allah. Sampai Nabi SAW mengatakan, ya, ma maudhi'u, ya tidaklah ada satu maudhi' tempat dari 4 jari ini di langit kecuali di situ ada malaikat yang sujud. Tidak ada satu ruang di langit 4 jari melainkan di situ ada malaikat penuh sujud kepada Allah Ta'ala. Dan kita tahu malaikat ini makhluk bukan kecil, besar. Coba hamalatul ars, yang menyangga arsnya Allah Ta'ala, jarak antara telinga dengan pundaknya berapa tahun perjalanan? Berapa? 40 atau 70? Jadi orang berjalan kalau zaman dulu pakai kuda, kalau 40 tahun saya mana Pak? Besar. Dan paling besar malaikat Jibril. Nah, langit yang begitu besar nanti pada hari kiamat akan dilipat oleh Allah Ta'ala. Was-samawatu madwiyatun biyaminihi, dengan yamin, dengan tangan kanannya, akan dilipat dengan tangan kanannya. Subhanahu, maha suci dia, maha suci Allah. Wa ta'ala, dan maha tinggi Allah, maha suci dan maha tinggi Allah. Amma yusyrikun, dari seluruh apa yang mereka sekutukan oleh orang-orang kafir dan musyrik. Ya, begitu besar agungnya Allah Ta'ala. Maka ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah maha besar, di antara makna akbar adalah akbar fi dzatihi, besar zatnya. Kalau kita lihat, seandainya makhluk yang kelihatan oleh mata kita yang paling besar adalah langit, padahal nanti ada lebih besar lagi, ya, arsy Allah Ta'ala. Ya. Bagaimana dengan zatnya Allah? Nah, ayat ini jamaah, ya, juga dalil bahwa Allah Ta'ala memiliki tangan yang hakiki, sesuai dengan yang layak, yang pantas, sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan bagi Allah Ta'ala, tidak sama dengan tangan makhluknya. Dan tidak boleh kita takwil bahwa tangan ini adalah qudrah, karena Asy'ariyah mentakwilnya. Demikian juga
Ya, ini kudrah kekuasaan. Dan ini tidak bisa diterima. Satu, menyalahi daripada ijma' as-salaf, para sahabat, para tabi'in. Yang kedua, bahwa aslul lughah, ya, asal dalam kalam itu adalah hakiki. Yang ketiga, ya, lafaz tangan Allah disebut dengan bentuk musanna, bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Berarti kedua kekuasaan Allah terbentang. Apakah Allah kudrahnya ini adalah dua kekuasaannya? Anda. Apalagi nanti ya dengan ayat yang menjelaskan tentang ya apa namanya pernyataan bahwa iblis ini tidak mau sujud kepada Adam. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah Ta'ala mengatakan kepada iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku, kata Allah. Ya. Allah Ta'ala mengatakan pada iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam? Lima khalaqtu biyadayya, yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Biyadayya, yadayya, ini termasuk bentuk musanna, bentuk dua. Kalau ya tangan ini dimaknai kekuasaan, apa keistimewaannya Nabi Adam nanti dibanding manusia yang lain, dibanding makhluk yang lain? Toh Allah menciptakan makhluk yang lain juga dengan kekuasaannya Allah. Sehingga kalau biyadayya, ya Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, lalu ditakwil kedua tangan oleh itu kekuasaannya, maka Nabi Adam tidak punya keistimewaan. Karena manusia yang lain dan makhluk yang lain juga diciptakan dengan kekuasaan Allah Ta'ala, termasuk iblis diciptakan oleh Allah dengan kekuasaannya Allah. Jadi iblis juga nanti bisa mengatakan, ya, apa istimewanya Adam sehingga aku diperintah sujud pada Adam? Toh, ya, Adam diciptakan dengan kekuasaan Allah, aku juga diciptakan kekuasaan Allah, kan begitu? Logikanya kan begitu. Paham di sini? Maka tidak ada maziyah, tidak ada keistimewaan Adam kalau nanti ya kedua tangan Allah itu ditafsiri atau ditakwil dengan kekuasaan. Jadi hakiki ini keistimewaan Nabi Adam. Allah Ta'ala menciptakan Adam dengan kedua tangan Allah, ya, dengan tanah. Ada yang warna merah, ada yang hitam, ada yang ini. Sebenarnya diterangkan dalam hadis yang sahih. Bagaimana tangan? Nah, tidak boleh ditanyakan bagaimana. Ini termasuk ya soal, ya, pertanyaan yang bid'ah. Sebagaimana Imam Malik ya marah ketika ada orang menanyakan tentang istiwa. Beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul was su'alu anhu bid'ah. Istiwa bagi Allah itu maklum, sudah diketahui. Kaifiat bagaimana istiwanya Allah ini majhul, tidak diketahui karena Allah tidak menjelaskan. Sehingga was-su'alu anhu, dan menanyakan tentang bagaimana kaifiat istiwanya Allah ini bid'ah. Nabi juga tidak menanyakannya kepada malaikat Jibril, para sahabat juga tidak menanyakannya pada Nabi, karena mereka paham, ngerti dengan kedalaman ilmunya. Hanya saja ketika filsafat muncul, wah ini merusak. Waliyadzubillah. Ini jamaah. Jadi tadi dalam surah Az-Zumar ayat 67, antum nanti lihat tafsirnya. Ibnu Katsir Ta'ala dalam kitab tafsirnya membawakan banyak hadis, baik riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lain. Termasuk sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Ya. Jadi
ada seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim." Ini panggilan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala meletakkan langit di satu jarinya, kemudian meletakkan bumi di jarinya lagi yang lain, kemudian meletakkan air, ya, kemudian gunung di jari yang lain. Lalu mendengar ucapannya si Yahudi ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkagum dengan pengetahuannya kaum Yahudi. Bahwa disebut dalam hadis sampai beliau ini tertawa sehingga kelihatan gigi serinya. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Ya. Mereka orang-orang kafir ini tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Ya. Padahal apa? Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminihi. Bumi ini pada hari kiamat semuanya digenggam oleh Allah dan langit dilipat dengan tangan kanannya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis sahih dari Bukhari Muslim. Ini juga dalil bahwa Allah Ta'ala memiliki jari. Tapi sekali lagi jangan kemudian ditasbih. Hadis yang lain dalam hadis sahih juga dari Bukhari dan Muslim. Ya, sesungguhnya hati manusia itu baina asabi'ir rahman, berada di antara jari-jarinya Allah yang Maha Rahman. Disebut asabi. Jamak dari usbu, jari. Jadi Allah memiliki berapa jari? Ya, baina asabi'ir rahman. Jari manusia, jari hamba-hamba Allah itu berada di hati, ya. Manusia itu berada di antara jari-jarinya Allah yang Maha Rahman. Yuqallibu man yasha. Allah membolak-balikkan sesuai yang Allah kehendaki. Kadang-kadang pagi hari masih mukmin, sore hari kafir. Atau sebaliknya, sore hari ya mukmin, pagi hari sudah kafir. Ya, maka kita diperintah untuk banyak berdoa. Dan ini juga doa yang banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Ini jamaah. Ini wajib kita imani Allah memiliki jari. Allah memiliki tangan, memiliki jari. Dan tidak boleh disamakan dengan makhluknya, dan juga tidak boleh dibayangkan. Bagaimana kita akan bayangkan kita tidak pernah lihat zatnya Allah? Ya. Ini jamaah. Nah, mereka kaum Asy'ariyah dan yang semisal mereka mengatakan bahwa ahlus sunnah, ahlul hadis, ahlul athar itu mujassimah, memiliki keyakinan, memiliki paham mujassimah, yaitu menjisimkan Allah. Yang paling ekstrim. Paling ringannya musyabbihah. Ahlus sunnah itu menyerupakan Allah. Kenapa? Ahlus sunnah meyakini Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya jari. Menyamakan. Ini paling ringan, menyatakan musyabbihah. Ini dari zaman ke zaman. Sehingga seperti saya jelaskan di kajian di Isra ya, kita kaji ya, Aqidah Ar-Raziyain, Asluna wa Iqaduddin. Ya. Bahwa mereka Jahmiyah termasuk juga Asy'ariyah menuduh Ahlus Sunnah, orang-orang yang ittiba pada Nabi dan para sahabat di dalam masalah mengimani ayat-ayat
mengenai sifat-sifat Allah Ta'ala yang disebutkan dalam ayat Al-Quran maupun hadis disebut adalah mujassimah, menjisimkan Allah. Jisim itu tahu, jisim fisik, memfisikkan Allah. Allah itu punya kepala ini. Tidak demikian jamaah. Ya. Menjisimkan itu kalau menyebut maksudnya tangan Allah seperti tangan manusia misalnya. Ya, tersusun oleh ada daging, ada kulit, lalu ada darahnya, ada tulangnya. Ini menjisimkan. Mentasbih, dari tasbih naik menjisimkan. Menyatakan organ. Sampai para pengikutnya sekarang antum lihat coba. Mereka ini toh di medsos di Salafi itu mengatakan Allah itu punya organ tubuh, ada organ wajah, siapa yang menyatakan Allah itu punya organ tubuh? Mereka sendiri mengatakan, menyimpulkan sendiri. Padahal kalau kita dari para ulama kita di zaman ke zaman, seperti tadi kita satu nukil Sufyan ibn Uyainah, Ibnu Syihab Az-Zuhri dan yang sebagainya. Ya, minallahir risalah. Ibnu Syihab Az-Zuhri seorang tabi'in, ya, senior. Minallahi risalah. Risalah ini dari Allah Ta'ala. Wahyu ini dari Allah Ta'ala. Ala Rasulil balah, kewajiban Rasul menjelaskan. Wa alaina taslim. Kewajiban kita taslim, tunduk, meyakini. Minallahi risalah, risalah dari Allah Ta'ala. Apa itu? Allah berfirman, bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbuka. Dan juga ayat tadi yang kita baca dalam surah Az-Zumar ayat 67, ya was-samawatu matwiyatun biyaminih, langit ini akan digulung, dilipat dengan tangan kanannya. Ini semua dari Allah Ta'ala. Wa 'ala rasuli al-balah, dan kewajiban Rasul menjelaskan. Dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, Rasul menjelaskan hal itu. Setelah nanti langit digenggam, langit dilipat pada hari kiamat nanti, ya, lalu Allah berfirman, Anal Malik, aina mulukud dunya, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Lihat hadisnya dalam hadis riwayat Imam Muslim. Aku adalah raja di raja. Jadi setelah langit dilipat, bumi digenggam, Allah berfirman, akulah raja di raja. Di mana raja yang diktator dulu? Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Di mana raja-raja yang sombong? Tidak berkutik lagi. Nah ini jamaah. Jadi risalah ini dari Allah. Kewajiban Rasul menjelaskan dalam hadis. Kewajiban kita taslim, tidak diotak-atik. Kenapa muncul menolak? Disebabkan tasbih dulu. Kalau Allah punya wajah loh, seperti manusia ada wajah. Jadi taktil itu diawali dari tasbih. Taktil itu mengingkari, meniadakan. Allah tidak punya sifat. Sebelum mentaktil, meniadakan sifat itu, tasbih dulu dalam benaknya. Semuanya, termasuk tidak hanya sifat dzatiyah, termasuk sifat fi'liyah. Allah nuzul, turun dari langit dunia sepertiga malam akhir, turun di benaknya. Turun itu dari atas ke bawah gini, nah itu. Oh, berarti seperti manusia. Tidak mungkin. Akhirnya sifat nuzul tolak. Minimalnya ditakwil. Yang turun itu bukan Allah Ta'ala, yang turun rahmatnya. Kan gitu. Tapi dia tidak baca lanjutan akhir hadis. Apa lanjutannya? Ya. Man sa'alani fa'utiyahu. Itu lanjutan hadisnya toh. Man yastaghfirani fa'aghfir lahu. Siapa minta padaku akan aku ijabi, siapa minta ampunan akan aku ampuni. Apakah ini omongannya rahmat Allah atau omongannya firman Allah? Lanjutan hadisnya demikian tak? Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ya fis sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Ya, bahwa Allah tabaraka ta'ala akan turun ke langit dunia di sepertiga malam akhir. Ini sifat fi'liyah.
Lalu Allah berfirman lanjutan hadisnya, siapa yang minta padaku akan aku beri, siapa yang minta ampun padaku akan aku ampuni. Loh, kalau nuzul tadi, sifat nuzul yang turun itu bukan Allah tapi rahmatnya, apa rahmat bisa ngomong? Rahmat bisa mengampuni dosa? Coba. Kenapa mereka mentakwil atau mereka mentaktil? Tasbih dulu. Waliyadzubillah. Benak kita tidak boleh membayangkan. Ya. Ini jamaah. Jadi alaina taslim, kata Ibnu Syawazuri, ya. Kewajiban kita taslim, selesai, turun-turun sesuai dengan keagungannya Allah Ta'ala dan tidak sama dengan turunnya manusia. Ya. Akal kita tidak bisa menjangkau jamaah. Jangankan menjangkau kaifiat, ya, sesuatu makhluk Allah yang dekat dengan kita. Ruh itu kan makhluk ciptaan Allah, dekat dengan kita. Kita tidak tahu hakikatnya. Terbuat dari apa, kalau ada warna-warnanya apa, kita tidak tahu. Maka Allah mengatakan, yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Mereka orang-orang kafir bertanya padamu Muhammad tentang ruh, jawablah, ruh itu urusan Tuhanku. Nabi SAW diperintah untuk jawab mereka orang-orang musyrik. Jawab, ruh itu urusan Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Nah, ini jamaah. Ya. Dan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, muallif kitab ini, beliau hidup di zaman lagi hebat-hebatnya sekte Asy'ariyah dan juga sekte Rafidhah. Ya, beliau hidup di zaman terjadinya perang salib, zaman Sulaiman Al-Ayyubi, di mana kerajaan pada waktu itu ya adalah berpaham Asy'ariyah. Di sisi yang lain juga ada daulah, ada negara Rafidhah Syiah, daulah Ubaidiyah. Dan nanti daulah Ubaidiyah ini ya diserang, dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, beliau tetap istiqomah di atas manhaj as-salaf, manhaj al-hadits. Ya, beliau menulis kitab ya, di antaranya adalah untuk meluruskan daripada kekeliruan tentang masalah sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Ya, insyaallah kita bisa sambung nanti di lain waktu. 2 pekan yang akan datang insyaallah Ta'ala, karena pekan depan berarti kita selang-seling kajian hadis Umdatul Ahkam ya. Jadi insyaallah malam Kamis depan Umdatul Ahkam. Ini ada pertanyaan dari minta izin, boleh tidak bertanya tidak berkaitan dengan tema ya. Tafadhol, silakan. Selagi bisa dijawab saya jawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau tidak bisa ya saya tidak akan jawab. Antum bisa tanyakan pada ustaz yang lain. Apakah jenggot dan celana yang tidak isbal itu sunnah atau wajib? Itu sunnah atau wajib? Yang pertama tentang jenggot. Jenggot hukumnya wajib. Mana wajib adalah ma yuthabu fa'iluhu wa istahiqqal iqab tarikuhu. Kalau mengerjakannya dia akan diberi pahala. Kalau dia tinggalkan, dia terkena ancaman siksa. Tidak dipastikan siksa jamaah, tapi akan terkena ancaman siksa. Makanya ini istilah dalam usul fiqh pun harus diluruskan agar sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah. Karena kalau memastikan di neraka ini akidah Khawarij. Tapi rata-rata terminologi istilah wajib adalah apa? Dikerjakan dapat pahala, kan itu. Ditinggalkan akan disiksa. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah meluruskan. Okay. Beliau mengatakan di dalam syarah Waraqat, Syekh Utsaimin meluruskan definisi ini
Ya, bahwa namanya wajib adalah ma yuthabu fa'iluhu, yang mengerjakannya akan diberikan pahala. Wa yastahiqal iqab. Nah, ya tarikuhu, yang meninggalkannya yastahiqul iqab, berhak terkena siksa iqab. Tidak dipastikan mesti disiksa. Ini akidah Ahlussunnah. Kalau Allah menghendaki mengampuni, akan mengampuni, baik secara langsung dengan luasnya rahmat Allah atau melalui nanti syafaat. Ya, ini untuk dosa kabair selain syirik. Kalau syirik jelas tidak akan diampuni. Dosa yang dibawa mati, kalau syirik tidak akan diampuni, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Ya, pasti akan mendapatkan siksa kalau syirik itu. Hanya saja kalau syirik kecil seperti riya dan sebagainya, ya, siksanya tidak kekal sesuai kadar dosanya. Tapi kalau dosa selain syirik, ya, misalnya ada berzina waliyadzubillah, atau minum khamr waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah, lalu mati belum sempat taubat, ini di bawah kehendak Allah. Allah berkehendak menyiksa, disiksa, tapi tidak kekal. Allah berkehendak mengampuni, akan Allah ampuni. Nah, tentang jenggot ini, ya, hukumnya wajib. Dan 4 madhab, madhabul arba'ah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali menyatakan demikian. Ya. Karena perintah Nabi SAW, a'ful liha, biarkan jenggotmu. Ini perintah Nabi. Al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah wajib. 1. Yang kedua, tidak ada dalil yang menjelaskan kepada kita Nabi SAW pernah sekali memotong jenggotnya. Tidak ada. Termasuk para sahabat. Kecuali hanya 1 riwayat dari Ibnu Umar. Ketika Ibnu Umar tahallul, beliau memotong jenggotnya. Itu pun tidak semuanya, yang tersisa. Jadi digenggam lalu dipotong bagian bawahnya. Bukan yang di atas, ya, bawahnya. Ini pun dihukumi oleh para ulama, atsar ini dhaif. Sehingga jenggot itu, ya, sunnahnya ada dibiarkan terus panjang. Bukan ini sisanya dipotong, enggak. Biarkan. Maka saya mengkritik yang disampaikan pada waktu yang lalu di masjid ini seorang ustaz, ya, bahwa ini harus dipotong. Enggak. Biarkan. Ya, jadi tadi, ya, Nabi memerintahkan, hukum asal perintah wajib. Yang kedua, tidak ada dalil yang menjelaskan sekalipun Nabi pernah memotongnya. Kalau itu dihukumi sunnah, berarti kan sesekali pernah, kan gitu. Tapi sama sekali tidak pernah dipotong, berarti menunjukkan wajib. Tidak pernah meninggalkan itu. Yang keempat, bahwa ini termasuk fitrah, sunanul fitrah, di mana laki-laki secara fitrah diciptakan adalah berjenggot. Mungkin 1-2 ada yang tidak berjenggot, tapi aghlabiyahnya berjenggot, baik sedikit maupun tebal banyak. Ini kekhususannya laki-laki. Sebaliknya kekhususan wanita itu tidak berjenggot. Ya tak? Sehingga para ulama fikih mengatakan, seandainya ada wanita yang keluar bulu jenggotnya atau kumisnya, hukumnya wajib untuk menghilangkannya, mengeroknya sampai habis, supaya tidak sama dengan laki-laki. Karena jenggot itu keistimewaan punya laki-laki. Ini fitrahnya laki-laki. Maka kalau laki-laki yang secara fitrah itu keluar jenggotnya, kok dipotong, berarti keluar dari fitrahnya tasyabbuh, mengikuti, meniru wanita. Ya. Padahal, ya, Nabi SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita waliyadzubillah. Ini tentang jenggot.
Kemudian tentang pakaian tidak isbal. Isbal itu artinya pakaian yang menjulur melebihi mata kaki, itu namanya isbal. Tidak isbal artinya berarti di atas. Yang ditanyakan tidak isbal ini sunnah atau wajib? Lawannya berarti isbal itu makruh atau haram, kan gitu ya? Sunnah lawannya makruh, kan gitu. Wajib lawannya haram. Dalam hal ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Iya. Hadis-hadis tentang masalah isbal ini ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang mutlak seperti misalnya ma asfala minal ka'bain, ya, pakaian atau sarung yang di bawah mata kaki fa finnar, dia terancam dengan neraka. Yang katanya pakai akal dong sayang, katanya. Masa ya gara-gara itu masuk neraka? Iya, kita wajib imani. Ini yang rawahul Bukhari. Iya, ini kan dalam hadis riwayat Muslim ada 3. Salah satu la yukallimuhum yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim. Apalagi itu ada 3 orang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah Ta'ala. Kemudian ya, Allah Ta'ala akan memberikan walahum adzabun alim, memberikan azab siksa yang pedih. Al-musbilu, yang pertama musbil. Musbil itu orang yang isbal, yang melebihkan kain sarung atau celananya. Bagi laki-laki ini ya, melebihi mata kaki. Ya, al-musbilu. Wal mannanu, yang kedua manan, orang yang ngungkit-ngungkit pemberian sehingga yang diberi tersakiti hatinya. Yang ketiga, al-munfiqu sil'atahu bihalifin kadhib, orang yang bersumpah dengan sumpah dusta untuk melariskan dagangannya. Ya. Ngungkit-ngungkit pemberian haram atau makruh? Orang rumong sok biyen kowe kere sih tak bantu, misalnya orang bahasa orang kita. Itu makruh atau haram? Demi Allah tadi sudah ditawar ini 100.000 ndak kasih, sampean ngenyang kok 50.000. Tadi sudah ditawar 100.000. Sampai dia bilang dengan sumpah, demi Allah ini asli. Orang seperti itu dihukumi makruh atau haram? Rentetannya kan al-musbilu isbal, wal mananu manan, ngungkit-ngungkit pemberian. Kemudian al-munfiqu silatahu bihalifil kadhib, ngungkit-ngungkit pemberian. Kenapa al-musbilu dihukumi makruh orang isbal ini, tapi yang keduanya manan dihukumi haram, orang yang sumpah melarikan dagangan dihukumi haram? Padahal wawu atof itu menunjukkan samaan. Jelas ya? Apalagi ancaman di awalnya apa? Tidak akan diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Wala yanzuru ilaihim, Allah juga tidak akan lihat dengan rahmatnya, pandangan rahmat. Ini jamaah. Nah, adapun kalau diiringi dengan kesombongan, ini dosanya lebih berat. Dosanya lebih berat. Dan ini yang rajih, Allah Ta'ala a'lam bissawab. Meski kita tidak mengingkari, ada pendapat lain seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah ya, berpendapat bahwa isbal itu makruh, tidak haram. Artinya orang yang memakai pakaian melebihi mata kaki itu makruh, tidak haram. Berarti alias tidak isbal, pakaiannya di atas mata kaki, hukumnya sunnah. Kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak terkena dosa. Kalau tahu ini hukumnya sunnah, lebih bagus diamalkan atau ditinggalkan? Tapi kenapa banyak orang sunnah bi'ah? Seakan tidak butuh pahala.
Kan lebih ngirit itu kan. Kalau jahit ke pahalanya lebih ngirit, lebih bersih kan gitu. Sama juga jenggot biarkan. Masya Allah. Ya. Kita beribadah tidak butuh modal uang, tidak butuh modal tenaga. Cukup biarkan jenggot kita, lalu diniati untuk ittiba, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pahala Pak. Justru kalau menyukurnya, ini butuh modal. Coba kalau di barbershop berapa itu? Separuhnya ya. Ya kemarin saya cukur 25.000. Ya paling enggak kalau jenggot dicukur di ini kan 10.000. Ya ini jamaah. Jadi hukumnya adalah wajib. Iya. Tapi tidak mengingkari pendapat yang lain. Sehingga kalau ada orang melakukan isbal, ya, tidak perlu dijelek-jelekan, cukup dinasihati, diajak untuk tidak isbal. Nah ini yang di bawahnya ini lanjutnya. Apabila orang tua kita menyuruh untuk memotong jenggot dan isbal, apakah kita harus mengikutinya? Dan jika tidak, apakah termasuk durhaka? Di sini berarti ada dua, ya, opsi: ngikuti perintah Allah atau ngikuti perintah manusia. Dalam hal ini adalah orang tua. Ya. Secara normatif, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, atau kama qala. Tidak ada ketaatan, maknanya benar-benar tidak boleh melakukan ketaatan kepada makhluk, kepada manusia dalam rangka untuk bermaksiat, durhaka kepada Allah. Ini normatifnya. Sehingga dalam hal ini, ya si penanya tidak boleh, ya, mengikuti maunya orang tua, karena dalam hal ini berarti bermaksiat kepada Allah. Tapi tentu diberikan solusi, dijelaskan dengan bijak, ya, dirayu, dirogoh atine kata orang Jawa, ya, dan dicari alasannya kenapa. Rata-rata alasannya, nanti kamu khawatir dikatakan teroris, kan gitu. Nanti. Nah, kekhawatiran ini lumrah, kita maklumi. Ini menunjukkan orang tua kita ini sayang pada kita, tapi belum tahu. Maka kita jelaskan, Bu atau Pak, bahwa seperti ini tidak ada kaitannya dengan teroris. Jelas ini perintah Rasul seperti ini, dan tunjukkan akhlak yang baik. Bukan sebuah eksklusif, hanya ini tok gitu kan. Sholat juga tidak mau di masjid kaum muslimin yang lain. Nah, nanti akan membuat image, oh ini berarti punya kelompok ini. Nah, gitu. Ya. Jadi berikan solusi. Intinya secara normatif tidak boleh. Ya. Dan tentu juga kita doakan kepada orang tua, ya, agar mendapatkan petunjuk, bisa paham, ngerti bahwa ini adalah dalam rangka sunnah. Yang terakhir, bisa tidak dihubungkan dengan kisah Ammar bin Yasir disuruh untuk mencela Rasulullah ketika akan disiksa, tetapi hatinya mengingkarinya. Mungkin maksudnya, boleh enggak ya kita cukur jenggot kita, lalu kita isbal celananya, tapi hati kita itu mengingkari, tetap meyakini bahwa itu adalah hukumnya wajib, dalam rangka untuk perlu dijelaskan. Ada kaidah, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang dilarang. Ini kaidah. Darurat itu kaitannya dengan nyawa. Dengan nyawa. Ya. Misalnya antum, ya, diancam, kalau tidak kamu sujud sama patung ini akan kamu tembak.
Ya. Ada dua opsi. Antum tolak, resikonya mati, dan mati fisabilillah. Mempertahankan tauhid. Yang kedua, mengikutinya, tapi hati kita mengingkari. Hati kita mengingkari. Dan itu hukumnya boleh. Karena nama hukum boleh itu boleh diambil, boleh enggak. Antum diancam kalau enggak sujud ini sama patung, mau tembak mati kamu. Ini sudah dibolehkan untuk sujud pada patung, tapi hati kita tetap tatmainul bil iman. Istiqomah dengan iman, tenang dengan keimanan. Ya, boleh diambil. Namanya rusak keringanan. Tapi boleh juga tidak diambil. Artinya apa? Silakan tembak. Ya, tapi tidak mau sujud. Kalau dia pun mati, ya, mati di jalan Allah. Jelas. Ini terkait darurat. Dan darurat ini pun kaitannya dengan diri sendiri. Tidak boleh nanti terkait hakun adami. Antum diancam, perkosa dia. Kalau tidak akan aku tembak. Beneran ini. Jangan itu. Ini hakun adami. Waliyadzubillah. Tidak boleh. Kaitannya bukan hak Allah, hak dengan sesama manusia. Ini harus dijelaskan dalam kaidah fikih. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah ini sudah dalam taraf darurat? Artinya, bapak antum sudah mengasah golok, misalnya, gitu. Apa enggak gitu loh maksudnya? Kan hanya paling, setahu saya paling hanya omelan ngomong. Mbak aku jenggotnya di anu. Wah, malah gitu kan. Nah, ini diberikan pengertian, tunjukkan akhlak yang baik, rotuh hati ini doakan. Ya, berdoa pada Allah Ta'ala akan diberikan hidayah kan gitu. Ini. Jadi jangan kemudian disimpulkan, oh Ammar bin Yasir aja boleh mencela Nabi itu hukumnya haram, bahkan termasuk kekufuran. Ini di bawah kekufuran ini. Cukup hanya ini, berarti lebih ringan, boleh gitu. Tidak boleh disimpulkan demikian. Gitu, ya. Tidak disimpulkan demikian. Allahu Ta'ala alam semua. Cukup Pak ya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan antum semua. Insyaallah lain waktu bisa kita sambung. Allahu Ta'ala alam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.